Baik, kita lanjutkan lagi tentunya Mario Teguh Golden Ways, no amplop, thanks only. Bicara mengenai amplop, saya ingin berbicara mengenai rezeki, Pak Mario. Bisa digambarkan dengan jelas nggak sebenarnya rezeki setiap orang itu seperti apa sih, Pak? Oke, terima kasih Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, biasanya orang itu mencapai kesejahteraan, kekayaan, pangkat tinggi itu di usia muda atau lebih tua? Lebih tua. Yang hebat-hebat semudah mungkin ya. Oke, nah izinkan saya menggambarkan dugaan mengenai bagaimana rezeki itu tercapai dalam kehidupan kita. Nih, kita selama dibiayai orang tua masih oke, selamat. Mulai berbisnis, mulai tekor-tekor toh, karir, tekor-tekor, utang, tahu-tahu seret. Itu. Jadi, keberhasilan kita sebagai pribadi itu dikumpulkan dari ini loh. Dari kualitas yang kita bangun di masa muda. Nah, turunnya kita ini bukan berarti rendahnya kualitas. Ini adalah kurangnya penghargaan orang lain. Sebetulnya nilai Anda mungkin sudah begini. Tetapi rezeki itu punya bakat untuk jepret. Kalau tertunda akan kembali. Kalau tertundanya karena perilaku buruk akan kembali saat kita memperbaiki diri. Kalau tertundanya karena dulu kita tidak jujur akan kembali begitu kita minta maaf kepada Tuhan dan berperilaku lebih jujur. Nih, Mas Hilbram tadi menyampaikan, Pak Mario bisa nggak kita tetapkan 1 tahun umur kita 1 miliar. Berapapun nanti pokoknya di rata-rata 1 tahun 1 miliar. Bisa begitu? Bagus nggak itu? Bagus ya. Nah, umur berapa dihitungnya rata-ratanya? 50? 50 tahun. Oke deh, teman sendiri nih. 50 tahun berarti 50 miliar toh? Nilainya. Berarti berapapun ruginya, pokoknya waktu umur 50 miliar kekayaannya. Begitu? Boleh begitu? Oke. Ya daripada nggak jadi apa-apa nanti toh. Nah pertanyaan saya adalah, apakah yang menjadikan usia Anda 1 tahunnya bernilai 1 miliar? Saya tanya lagi dengan hati-hati. Apakah yang Anda lakukan untuk menjadikan usia Anda bernilai 1 miliar 1 tahunnya? Apakah itu bisa dicapai dengan menghindari sekolah, tawuran, enjoy aja melakukan hal-hal yang merusak kesehatan, menjauhi kebaikan, tidak menyukai acara agama, gitu kan? Tidak menyukai nasihat orang tua, suka yang enak, the path of least resistance. Jalur yang paling rendah halangannya, yaitu apa? Fun, enjoy, abaikan yang penting sekarang. So, kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kerja keras itu, yang sekarang kelihatannya tidak sempat untuk enjoy, hati-hati. Karena mereka akan enjoy di tempat di mana mereka sejahtera. Orang yang menikmati kemudahan hidup selama muda, hati-hati ya. Orang yang malas waktu muda dipaksa bekerja keras waktu tua. Jadi Mas Hilbram, berapapun nilai kita 1 tahun, sebaiknya kita menganggap kita sedang dinilai. Kita sedang dinilai. Kalau tidak dinilai oleh orang, dinilai oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi kalau gitu yuk jadi orang yang selalu diperhatikan oleh orang dan Tuhan, bahwa kita menyampaikan sesuatu yang pantas dibayar mahal. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk jawabannya super sekali. Saya lanjutkan ke pertanyaan dari Anda. Salam super Pak Mario. Salam super. Dan salam super buat kita semua. Begini Pak, problem saya kebetulan saya bekerja sambilan untuk mengelola amanah keuangan saudara saya atau kerabat. Dan dalam kasus ini saya digaji kecil Pak. Dan kebetulan saya ingin mengkritik beliau namun tidak enak Pak karena saudara sendiri. Takutnya dibilangnya hitung-hitungan sama saudara. Nah seperti itu. Jadi solusinya gimana Pak? Jadinya kita
mengkritik secara halus tapi tidak menimbulkan kesalahpahaman begitu kepada orangnya. Ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Salam super. Salam super. Satu, anak muda tidak boleh banyak menggunakan kata kebetulan. Kayak kebetulan kerja di sini, kebetulan itu berarti not by your plan. Berarti bukan rencana Anda. Kebetulan, jadi saya kebetulan itu tidur melek, tahu-tahu sudah di situ, itu kebetulan. Oke, mulai dari sekarang yang tegas. Jangan kira-kira hanya begitu kebetulan. Mulai dari sekarang, Bapak, saya bekerja di perusahaan saudara. Oke, lebih tegas toh? Orang ini tidak mungkin menderita nanti dalam ratapan. Dia menderita dalam ketegasan. Ya tetap menderita, tapi kan... Kedua, penghormatan kepada pekerjaan Bapak. Bapak sebut sambilan. Sambilan lah, yang utama Bapak lakukan apa? Tidak ada, tapi sambilan. Bayangkan itu orang hidupnya. Yang utama tidak ada, sambilannya dikeluhkan. Tuh, jangan menyesal Anda bertanya. Saya membaca perasaan itu, aduh nyesel aku tanya. Jangan katakan yang Anda lakukan kecil-kecilan. Oke, karena di dalam pekerjaan apapun terdapat kemungkinan untuk menjadi pribadi yang pantas dibayar mahal. Di dalam pekerjaan apapun, saya cepatkan contohnya. Apa pekerjaan yang kecil pendapatannya sekarang yang Anda tahu di sekitar Anda? Apa? Asongan. Asongan kecil ya, menurut Anda. Oke, apa lagi? Yang di lingkungan, di RT. Tempat sampah, pemulung. Di Chicago, itu yang mengelola gunung-gunung sampah itu miliarder. Sampah. It's not what you do, it's how you do it. Bukan yang Anda lakukan, tapi yang Anda lakukan. Nah, itu tidak mungkin mengelola sampah menjadi sebuah konglomerat kalau sikapnya sambilan, dibayar kecil, sedang dihargai kecil Pak saya sekarang. Itu sebabnya saya stres. Dua, saudara, hati-hati berbisnis dengan saudara. Uang tidak dapat, saudara hilang. Jadi kalau mau hitung-hitungan, itu harus paling hitung-hitungan sama saudara. Supaya berbisnis jelas sekali. Yang menjadikan kita kehilangan saudara, gampang-gampangan sama saudara. Aku percaya aja deh saudara. Semua orang yang mengeluh dalam CV, PT-PT yang namanya bersaudara, sekawan, sejati, setia, seumur hidup itu. Rukun waktu miskin. Berantakan waktu sudah lebih kaya. Berarti kalau begitu, hitung-hitungan harus. Yang menjadikan salah adalah selera dalam hitungannya tidak baik, Pak. Seleranya. Gitu ya. Jadi kalau begitu, menghitung harus, dengan saudara kita harus berbisnis lebih tegas. Jangan menunjukkan ratapan dalam cara bicara Anda. Yang tegas, this is my business, Pak. Memang masih kecil, but I'm growing. Itu. Super sekali. Baiklah. Mudah-mudahan cukup jelas ya Bapak ya. Saya lanjutkan dengan Anda mengambil alat polling Anda. Ya, silakan alat polling Anda diambil dulu. Anda harus memilih satu dari 3 pilihan yang ada. Ini juga bisa Anda pilih pollingnya di www.mtgwpol.com ya. Untuk kali ini pollingnya adalah ini dia. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada di tempat yang tidak menghargai kontribusi Anda? Yang A, Anda tetap bertahan sampai ada perubahan. Yang B, Anda tetap bekerja keras sambil mencari kesempatan baru. Sedangkan yang C, memprotes keras perlakuan tidak adil itu. A, B, atau C? Tentukan pilihan Anda dengan ketegasan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan. Jawaban Anda sudah di lock. Lalu bagaimana dengan jawaban Anda di mtgwpol.com? Akan sama-sama kita ketahui sebentar lagi tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Bisa saja. Lah terus protes kerasnya untuk apa? Karena saya merasa saya bisa dihargai lebih besar. So kalau begitu yang baik, yang rezekinya baik. Bukan yang menuntut atau yang tidak.